Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara seminar dan webinar mengenai kupas tuntas PBG dan SLF dalam perizinan bangunan gedung yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan Fuji Staff Indonesia. Secara hybrid, yakni offline di Gedung Demanur Surya Cipta Square dan online melalui platform Zoom. Kami PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola dua kawasan industri, yaitu Surya Cipta City of Industry dan Subang Smart Politan, memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ease of doing business dengan terus memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tenan dan klien kami. Kami berharap melalui seminar ini kami dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk dapat menunjang aktivitas bisnis Bapak Ibu sekalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Revi Cuhyanti dari Surya Cipta sebagai MC dan moderator yang akan memandu pada webinar series kali ini. Yang kami hormati Bapak Lalu Agung Indrawan selaku License Consultant Construction Company Specialist PT Fuji Staff Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar dan webinar yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Seiring dengan perkembangan regulasi perizinan bangunan gedung di Indonesia, pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi sebagai bagian penting dalam proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung. Pemahaman yang tepat mengenai PBG dan SLF menjadi krusial bagi pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan regulasi, menghindari risiko administratif, serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif ketentuan, prosedur, serta kewajiban yang melekat dalam proses pengurusan PBG dan SLF. Melalui seminar ini, kami akan mengulas secara menyeluruh aspek regulasi, tahapan perizinan, serta praktik terbaik dalam pengurusan PBG dan SLF, guna membantu pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah pembukaan, sesi kedua adalah presentasi materi oleh Fuji Staff Indonesia, sesi ketiga adalah tanya jawab, dan sesi keempat adalah penutup. Sebelum memulai acara, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab, dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline dapat menyampaikan pertanyaan langsung pada saat sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi mengenai kupas tuntas PBG dan SLF dalam perizinan bangunan gedung yang akan disampaikan oleh Bapak Lalu Agung Indrawan selaku License Consultant Construction Company Specialist PT Fuji Staff Indonesia. Kepada Bapak Agung kami persilahkan. Tes. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Lalu Agung Indrawan Ginawang, salah satu konsultan di bidang license konstruksi di PT Fuji Staff Indonesia. Dan bersama rekan saya Pak Nugrah Maulid, di sini kami satu tim dalam melaksanakan dan membantu untuk proses perizinan berusaha khususnya di bidang konstruksi dan juga terkait dengan bangunan gedung, yaitu PBG dan SLF termasuk di dalam bangunan gedung. Ya, pada kesempatan kali ini kami berterima kasih kepada eh, Surya Cipta, kawasan Surya Cipta sudah mengadakan acara seminar dan webinar yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua terkait dengan PBG dan SLF. Dan selain itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di
baik itu secara offline maupun online melalui platform Zoom. Dan semoga dalam acara ini kita bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, mungkin kami masuk ke materi yang sebelumnya sudah disampaikan, yaitu terkait dengan kupas tuntas PBG dan SLF dalam perizinan bangunan gedung. Sebelum ke pembahasan inti bahwa next bahwa eh, kenapa PBG itu penting dalam bangunan gedung dan kenapa perencanaan pembangunan gedung itu penting karena hal ini perlu direncanakan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembangunan gedung seperti yang ada di gambar, di mana peletakan outdoor AC itu tidak sesuai pada tempatnya yang sulit dijangkau, kemudian penangkal petir juga masih berada dari bawah ujung atas gedung. Nah, ini hal-hal ini yang menyebabkan perlunya mempersiapkan PBG atau IMB yang disebut dulu sebelum melaksanakan kegiatan konstruksi. Next. Nah, ini juga salah satu contoh kenapa PBG itu penting untuk menghindari adanya eh, kecelakaan di dalam kerja atau kecelakaan di dalam bangunan gedung seperti terjadinya kebakaran dan terjadinya keruntuhan. Inilah kenapa di pemerintah menyelenggarakan persetujuan bangunan gedung sebelum melakukan konstruksi dan adanya kasus-kasus lain seperti bunuh diri dan sebagainya ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan konstruksi bangunan gedung. Next, lanjut. Baik, untuk pembahasan pada pagi hari ini kami buat ada 6 subtema, yaitu pertama terkait dengan dasar hukum, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian nanti ada ketentuan umum untuk PBG dan SLF. Kemudian ada persyaratan PBG dan SLF. Keempat, alur proses permohonan PBG dan SLF. Dan kelima, penerbitan SLF. Dan terakhir, ketentuan sanksi. Next. Ya, yang pertama terkait dengan dasar hukum, lanjut. Eh, Dasar hukum yang pertama terkait dengan masih yang lama ya. Ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Kemudian peraturan pelaksananya di sini Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksana nomor 28 Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Di sini yang mengatur terkait dengan teknis untuk persyaratan, teknis pelaksanaan terkait dengan PBG maupun SLF. Kemudian di peraturan yang baru terbit di akhir tahun kemarin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Peraturan ini keluar, ini membuat kedudukan SLF di dalam OSS RBA itu menjadi lebih penting lagi ya, karena di dalam OSS sekarang bukan hanya perizinan berusaha yang ada, tapi di menu kegiatan usaha itu sudah ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan, di mana persyaratan dasar tersebut terdiri dari PKKPR, kemudian ada persetujuan lingkungan dan juga terkait dengan bangunan gedung yaitu SLF PBG. Nah, ini menjadi penguat bahwa setiap perusahaan yang memiliki bangunan gedung itu harus memiliki PBG maupun SLF sebagai landasan hukum kepemilikan gedung dan pemanfaatan gedung.
Kemudian selanjutnya terkait dengan peraturan Menteri PUPR nomor 27 garing PRT garing M garing 2018 tentang sertifikat layak fungsi bangunan. Lanjut. Ya, kita masuk ke tema kedua terkait dengan ketentuan umum PBG dan SLF. Sebelum itu kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, di mana yang seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan gedung itu harus ada perencanaan yang baik. Nah, perencanaan yang baik ini itu outputnya adalah dari pemohon harus melakukan mengajukan permohonan untuk persetujuan bangunan gedung, di mana persetujuan bangunan gedung ini isinya nanti adalah perencanaan baik itu dari segi arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan sebagainya. Jadi nanti di dalamnya terdapat denah gambar dan posisi-posisi eh, rencana dari pembangunan gedung yang akan dilaksanakan dan nanti akan ada proses pemeriksaan dari dinas terkait sebelum dilakukan pelaksanaan gedung. Ketika nanti perusahaan sudah mendapatkan persetujuan untuk pembangunan gedung, baru dari eh, pemilik bangunan gedung atau milik yang memiliki rencana untuk membangun gedung baru bisa melaksanakan konstruksi atau pembangunan gedung. Nah, setelah pelaksanaan konstruksi nanti biasanya selama 2 3 tahun secara paralel nanti akan ada proses pemeriksaan di dalamnya, infeksi dari dinas terkait sehingga setelah konstruksi jadi nanti akan terbit SLF dan SBKBG. SBKBG adalah surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Nah, setelah SLF jadi, setelah SLF keluar baru pemilik gedung bisa memanfaatkan bangunan gedung yang sudah dibangun. Tanpa adanya SLF, secara ketentuan, secara peraturan dari pemilik gedung itu eh, tidak bisa melaksanakan, tidak bisa memanfaatkan bangunan gedung, sehingga harus diperhatikan ketika sudah mendapatkan PBG dan sudah mulai pelaksanaan konstruksi itu harus mulai untuk mengajukan SLF juga sehingga pada saat konstruksi selesai dan bangunan selesai secara keseluruhan langsung bisa dimanfaatkan tanpa menunggu atau jeda waktu untuk pemanfaatan gedung. Nah, selanjutnya sampai dengan nanti kalau misalnya ada pembongkaran juga itu diatur dalam PP 16 tahun 2000 PP 16 tahun 2021. Nah, kemudian nanti ada proses perpanjangan juga, ada pemeliharaan dulu ya. Jadi SLF masa berlakunya selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun harus ada pemeliharaan, pelestarian. Kemudian setelah 5 tahun nanti ada proses perpanjangan. Selanjutnya. Baik, untuk proses untuk proses PBG dan SLF, seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian PU sudah menyiapkan sistem yaitu sistem informasi manajemen bangunan gedung, di mana ini contoh dari website dari SIMBG. Dan kalau sudah login nanti menunya ada beranda, lacak permohonan, terus informasi seperti itu ya di dalam menu SIMBG. Jadi semua terpusat di SIMBG. Nah, kalau misalnya pengajuannya melalui SIMBG nanti akan terintegrasi SLF yang keluar nanti akan terintegrasi ke sistem OSS. Jadi kalau sudah diproses PBG dan SLF, terutama SLF ya, nanti akan keluar di persyaratan dasar kalau SLF-nya sudah terbit. Persyaratan di OSS maksudnya. Baik. Selanjutnya, nah ini untuk layanan di SMBG yaitu pertama ada persetujuan bangunan gedung yang kami sampaikan tadi, kemudian ada sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Selanjutnya ada surat bukti kepemilikan bangunan gedung atau SBKBG.
Nah, ada rencana teknis pembongkaran bangunan gedung juga. Nah, ini untuk pembongkaran juga memang perlu perencanaan yang tepat juga karena pastinya eh, untuk rencana untuk pembongkaran diperlukan perencanaan yang baik agar tidak mengganggu lingkungan, agar tidak merusak misalnya kalau bangunannya tinggi itu tidak merusak bangunan di sebelahnya, misalnya seperti itu harus ada perencanaan yang baik. Kemudian pendataan ada pendataan bangunan gedung yang terbangun maupun yang belum terbangun itu ada di sistem SMBG juga. Baik. Kemudian fungsi PBG dan SLF dalam PP 16 tahun 2021 dijelaskan tepatnya di pasal 14 di mana untuk instrumen pengendali pembangunan bangunan gedung itu untuk memenuhi standar teknis bangunan gedung. Nah, standar teknis pembangunan bangunan gedung ini itu ada dua disebutkan di dalam peraturan yaitu ketentuan tata bangunan dan ketentuan keandalan bangunan gedung. Nah, untuk ketentuan tata bangunan ini itu terkait dengan arsitektur bangunan gedung serta peruntukan dan intensitas bangunan gedung. Nah, ini arsitektur bangunan gedung ini maksudnya adalah visual dari bangunan gedungnya, kemudian tata letak ruang dalam dari bangunan gedung, ruas lantai dan sebagainya itu terkait dengan ketentuan tata bangunan. Nah, ketentuan keandalan bangunan gedung ini harus mencapai aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung. Nah, ini dijelaskan lengkap dalam pasal 15 dan pasal 27 ya di PP 16 tahun 2021. Nah, untuk keselamatan, aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung ini biasa kita singkat dengan 4K ya. Nah, ini akan kami jelaskan selanjutnya. Nah, ini juga salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemilik gedung dalam hal pembangunan gedung, yaitu ketentuan intensitas bangunan gedung terkait dengan garis sempadan bangunan. Nah, ini ada pembatasan sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan dengan tepi jalan. Nah, ini untuk mempertimbangkan keamanan terhadap risiko kecelakaan misalnya, kemudian kesehatan terhadap debu dan asap, kemudian kenyamanan dari segi pandang dan mereduksi kebisingan, kemudian ada keserasian dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada koefisien dasar bangunan. Ini angka persentasinya itu ada di aturan tata tata letak ya tata tata untuk antara luas jadi presentasi perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan yang dikuasai sesuai rencana detail tata ruang. Jadi ini untuk presentasi pastinya itu ada di peraturan terkait dengan tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Hal ini penting untuk sebagai pertimbangan untuk memenuhi keandalan bangunan dari sisi keselamatan dari bahaya kebakaran dan banjir, kemudian kesehatan melalui sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan pandang, kemudahan dalam hal akse- aksesibilitas dan evakuasi. Nah, ini untuk selain itu juga untuk keserasian lingkungan. Next. Nah, untuk selanjutnya koefisien lantai bangunan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan untuk kepadatan eh, penduduk ya di dalam bangunan gedung, kemudian untuk daya dukung lingkungan, keselamatan penerbangan juga termasuk dari pertimbangannya, kemudian kesehatan sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan pandang dan keserasian dengan lingkungan. Next. Nah, yang selanjutnya koefisien tapak basement. Nah, untuk angka presentasi perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan di lingkungan RTBL.
Nah, ini pertimbangan untuk mengendalikan luas lahan terbangun sehingga penghijauan dan resapan air dapat dilakukan. Jadi untuk basement tidak boleh melebihi, karena untuk basement kan pasti di bawah tanah, jadi tidak boleh melebihi dari luas bangunan gedung, harus sesuai dengan perhitungan atau persentasi yang diatur di dalam Undang-Undang Tata Ruang, agar untuk penghijauan dan peresapan air itu masih tetap terjaga sehingga menghindari adanya banjir dan bencana lainnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan koefisien dasar hijau, ini angka persentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertanaman atau penghijauan dan luas lahan atau tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana detail tata ruang. Nah, ini pertimbangannya untuk mengendalikan luas perkerasan di luar bangunan sehingga penghijauan dan resapan air dapat dilakukan. Nah, ini sama seperti basement tadi ya. Jadi kalau basementnya tidak boleh melebihi bangunan gedung, itu untuk mendukung penghijauannya tercukupi di area bangunan gedung. Jadi ada presentasi antara ruang terbuka dengan harus ada apa, penghijauan yang cukup dan sehingga resapan air juga dapat terkendali. Selanjutnya, yang tadi sempat kami bahas ada 4K terkait dengan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Nah, untuk keselamatan ini dia terkait dengan beban muatan, kemudian bahaya kebakaran dan bahaya petir dan kelistrikan. Kemudian kesehatan di sini sistem pencahayaan, sistem penghawaan, sistem pengelolaan air, sistem pengelolaan sampah, dan penggunaan bahan. Kemudian untuk kenyamanan di sini ada ruang gerak, kondisi udara dalam ruang pandang dari dan ke dalam bangunan gedung, kemudian ada tingkat getaran dan kebisingan. Untuk kemudahan di sini maksudnya adalah untuk hubungan ke dari dan di dalam bangunan gedung, kemudian kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan. Selanjutnya, ya, di sini kami sedikit jelaskan terkait dengan stakeholder untuk PBG dan SLF. Yang pertama terkait dengan pemohon. Pemohon ini adalah pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan PBG atau SLF. Kemudian untuk penyedia sistem di sini ada Kementerian Investasi atau BKPM untuk OSS RBA. Kemudian ada Kementerian ATR BPN di sini untuk penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kemudian ada Kementerian LHK, ini terkait dengan persetujuan lingkungan, entah itu AMDALNet, AMDAL, kemudian ada RKLRPL, UKLUPL, maupun SPPL. Kemudian ada Kementerian PU ini untuk sistem SIMBG untuk penerbitan PBG dan SLF. Selanjutnya, eh, lanjut ya. Eh, Stakeholder salah satunya ada dinas teknis. Jadi untuk ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung, yang melakukan nantinya akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kemudian ada proses konsultasi. Nah, ini konsultasi ini maksudnya adalah nanti ada proses pemeriksaan ketika ada perbaikan nanti harus diperbaiki oleh pemilik gedung. Nah, ini ada proses konsultasi juga di dalamnya. Kemudian ada perhitungan retribusi PBG, kemudian dan nanti tugasnya untuk penerbitan SLF juga. Kemudian ada Dinas Perizinan DPM PTSP, ini perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tugasnya adalah penagihan retribusi PBG, terus verifikasi pembayaran retribusi PBG, kemudian penerbitan PBG, penyerahan dokumen PBG dan SLF melalui sistem. Nah, ini kan kalau dinas teknis di situ untuk perhitungan retribusi PBG-nya, nanti di DPM PTSP-nya untuk penerbitan PBG-nya, memverifikasi pembayaran dan sebagainya. Baik, itu untuk ketentuan umum terkait dengan PBG dan SLF. Selanjutnya kita masuk ke
persyaratan dokumen PBG dan SLF. Next, Pak. Ya, lanjut. Nah, ini persyaratan dokumen PBG, bangunan kepentingan umum. Jadi kalau di Surya Cipta pasti ini bangunan gedung untuk kepentingan umum semua ya. Nah, bangunan gedung kepentingan umum ini termasuk seperti bangunan kantor, gedung untuk perkantoran, kemudian gedung industri itu juga termasuk kepentingan umum. Nah, di mana persyaratan dokumennya adalah yang pertama terkait dengan data tanah. Nah, data tanah ini eh, ter- dokumennya adalah dokumen kepemilikan data tanah seperti SHM atau SHGB itu bisa. Kemudian ada data teknis tanah, gambar batas tanah itu diperlukan juga. Kemudian perlu adanya hasil penyelidikan tanah karena jangan sampai setelah direncanakan ini ternyata tanah yang akan dibangun itu ada masalah. Jadi sehingga pada saat pelaksanaan terkendala karena ada satu dan lain hal, ada tuntutan dan sebagainya. Nah, itu untuk menghindari itu harus ada hasil penyelidikan tanah. Kemudian data umum di sini informasi KTP atau KITAS, ada informasi KRK atau KKPR ini untuk terkait dengan tata letak tadi. Kemudian surat perjanjian pemanfaatan tanah, kemudian ada ini KKUP untuk bandara ya. Kemudian selanjutnya ada surat izin peruntukan penggunaan tanah juga diperlukan. Kemudian dokumen lingkungan seperti yang kami sampaikan tadi. Kalau di kawasan berarti pakainya RKL RPL ya. Ya, nanti berarti yang dibutuhkan adalah dokumen lingkungannya RKL RPL. Kemudian data penyedia jasa, perencanaan konstruksi itu juga dibutuhkan. SKUB untuk fungsi keagamaan, dokumen pertelaan jika ada. Nah, ini untuk selanjutnya data teknis arsitektur dan ada juga data teknis struktur. Nah, untuk arsitektur ini konsep rancang arsitekturnya, kemudian ada gambar situasi, rencana tapak, denah potong, tampak dan detail bangunan gedung, gambar rencana tata ruang dalam dan luar, spesifikasi teknis, rekomendasi, pel banjir. Nah, kenapa semua kayak gambar dan rencana gitu? Karena nanti dari dasar inilah Dinas Teknis akan melakukan verifikasi atau pemeriksaan apakah dari rencana pembangunan gedung yang akan dilakukan itu sudah sesuai dengan standar teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk industri itu apakah sudah sesuai, itu akan dilakukan pengecekan nanti oleh dinas teknis terkait, sehingga kalaupun misalnya ada yang tidak sesuai itu akan dikembalikan dan harus diperbaiki sampai dengan nanti pengajuan kembali dan eh, terbitnya persetujuan bangunan gedung dari dinas teknis. Kemudian selain dari arsitektur ada struktur. Nah, struktur ini terkait dengan perhitungan teknis dan gambar rencana pondasi, basement kolom, balok, plat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya. Kemudian ada gambar detail struktur dan spesifikasi teknis. Nah, ini untuk struktur. Next. Nah, untuk data teknis, mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Nah, ini untuk mekanikal dan kelistrikan ya dan sirkulasi. Nah, ini untuk pertama harus ada perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi vertikal atau horizontal. Nah, ini harus dihitung dulu semua dari perencanaan, dari dalam proses perencanaan harus dihitung semua, harus ada perhitungan teknis dan gambarnya untuk dilakukan pengecekan oleh dinas teknis terkait. Nah, ini eh, gambar rencana terkait dengan sistem jaringan listrik itu diperlukan, sistem penangkal petir, ada sistem komunikasi dan data, sistem tata suara, kemudian building automation system, keamanan dan kontrol akses, sanitasi, keamanan dan kontrol akses, plumbing,
sistem proteksi kebakaran, tata udara gedung, sistem gondola, gas medis dan gas bakar, sistem informasi manajemen, dan ada pneumatic tube. Nah, untuk perhitungan ini disesuaikan dengan kebutuhan bangunan gedung. Misalnya bangunan gedung peruntukannya untuk kantor, untuk perkantoran itu beda dengan untuk industri seperti itu. Nah, ini perhitungannya atau verifikasi nanti akan ada di dinas teknis terkait. Baik, selanjutnya ini ada sedikit ketentuan data checklist pada SMBG yang harus dipenuhi juga, yaitu harus ada pernyataan mematuhi KRK atau KKPR, kemudian ada pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi, harus ada pernyataan menggunakan pengawas atau manajemen konstruksi bersertifikat, kemudian ada pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa, dan yang terakhir ada pernyataan atas kebenaran data yang disampaikan. Nah, ini apa dokumen yang harus dipenuhi yang diminta pada SMBG. Selanjutnya, nah, kami akan compare juga dengan pengalaman yang sudah kami lakukan ya, terkait dengan yang tadi itu untuk proses PBG, yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan untuk proses SLF juga untuk bangunan gedung baru gitu. Nah, bagaimana dengan bangunan bangunan gedung yang sudah berdiri dan tapi belum memiliki SLF, tapi ini sudah memiliki, asumsinya sudah memiliki PBG ya. Nah, yang dibutuhkan adalah nanti yang pertama untuk data tanahnya terlebih dahulu, jadi harus harus memiliki persetujuan bangunan gedung dulu disertai dengan bukti bayar retribusinya, atau kalau masih memiliki bukti yang lama yaitu berupa izin mendirikan bangunan, itu bisa beserta gambar yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Nah, kemudian harus ada gambar rencana tapak atau site plan yang biasa kita sebut site plan ya, itu yang telah disahkan oleh Pemda atau kawasan. Kemudian harus ada dokumen status hak atas tanah atau kepemilikan bangunan gedung berupa SHM, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, menyewa, dan lain-lain. Kemudian untuk data umumnya di sini ada akta pendirian, itu juga dilampirkan, kemudian ada KTP atau KITAS dari direktur, kemudian NPWP badan, informasi terkait dengan KRK atau KKPR. Ini dibutuhkan untuk di SMBG nanti seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Nah, untuk surat perjanjian pemanfaatan tanah itu juga dibutuhkan. Ada surat izin peruntukan penggunaan tanah. Ini sama seperti yang di pengurusan PBG tadi. Kemudian ada dokumen lingkungan, ini sama juga RKL-RPL ya. Nah, ini salah satunya juga harus ada as-built drawing. Nah, as-built drawing ini berisikan terkait dengan gambar atau rencana yang tadi kami sampaikan ya, rencana-rencana arsitek ya, yang isinya terkait dengan arsitektur, kemudian struktur, mekanikal dan elektrikal. Jadi gambar-gambarnya nanti akan disesuaikan dengan aktual bangunan gedung yang dibangun, apakah antara rencana atau yang tertuang dalam as-built drawing itu sudah sesuai dengan yang aktualnya di bangunan yang sudah berdiri. Kemudian selanjutnya ada data penyedia jasa, perencana konstruksi, kemudian ada surat keterangan domisili usaha juga, ini juga dibutuhkan. Kemudian data legal perusahaan lainnya seperti NIB, kemudian data legal perusahaan lainnya. Dan selanjutnya untuk data umum di sini nanti dibutuhkan beberapa surat, yaitu pertama surat permohonan SLF dan data umum bangunan gedung. Kemudian ada surat pernyataan laik fungsi dari pengkaji teknis. Jadi di dalam proses pemeriksaan bangunan gedung nanti itu ada proses pemeriksaan atau inspeksi dari pengkaji teknis. Nah, pengkaji teknis ini orang yang memiliki klasifikasi keahlian di bidangnya
untuk melakukan pengkajian teknis terhadap arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal. Nah, ini biasanya kalau misalnya untuk bangunan yang sudah berdiri ini harus menunjuk badan usaha yang sudah memiliki SBU yang bisa melakukan pemeriksaan terhadap bangunan gedung. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu akan mengajukan SLF yang terhadap bangunan gedung Bapak Ibu yang sudah berdiri, ini di awal-awal pasti harus menunjuk salah satu perusahaan yang punya legalitas ini gitu, yang mempunyai klasifikasi keahlian ini untuk melakukan pengkajian teknis. Nah, outputnya nanti adalah ada surat, ada laporan hasil pengkajian teknis. Nah, itu seperti skripsi ya. Jadi bukunya itu tebal, yang isinya di dalamnya adalah kesesuaian antara dokumen legalitas yang dimiliki perusahaan dengan aktual setelah dilakukan pemeriksaan bangunan gedung. Nah, di dalamnya juga nanti kalau misalnya ditemukan eh, ketidaksesuaian, akan diberikan catatan apakah perlu perbaikan yang secara minor, major, atau bisa dengan seperti observasi gitu. Nah, ini ketika dari pengkaji teknis sudah menyatakan bahwa bangunan gedung sudah dinyatakan layak fungsi, maka akan nanti dari pengkaji teknis menandatangani surat pernyataan layak fungsi dari yang dari pengkaji teknis ini. Kemudian ada surat pernyataan layak fungsi dari pemilik bangunan atau pemohon. Nah, ini juga nanti ada surat-surat yang perlu ditandatangani juga oleh pemilik bangunan atau pemohon. Kemudian ada surat keabsahan dokumen dari pengkaji teknis dan surat keabsahan dokumen dari pemilik bangunan atau pemohon. Kemudian selanjutnya ini ada data teknis terkait dengan sertifikat layak. Yang pertama terkait dengan sertifikat layak pakai alat proteksi kebakaran. Nah, ini perlu juga beberapa beberapa yang pernah kami urus. Ada yang ternyata mungkin tidak memperpanjang sertifikat layak pakai alat proteksi kebakarannya, kemudian ataupun mungkin ada yang belum memiliki. Nah, untuk sertifikat layak pakai alat kebakaran ini sangat penting di dalam bangunan gedung, di mana permohonannya nanti dilakukan ke Dinas Damkar di wilayah berada domisili dari bangunan gedung. Itu harus mengajukan eh, pemeriksaan alat proteksi kebakaran, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, nanti outputnya adalah sertifikat layak pakai alat proteksi kebakaran ini. Nah, ini salah satu syarat untuk mendapatkan atau memperoleh SLF untuk bangunan gedung Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk sertifikat layak pakai alat proteksi kebakaran ini berlaku selama 1 tahun. Jadi setiap tahunnya harus dilakukan pemeriksaan kembali terhadap semua seperti ini smoke detector yang ada di ruangan ini akan dicek semua. Kemudian akan dicek juga APAR yang dimiliki. Dan alat proteksi kebakaran lainnya juga akan dilakukan pemeriksaan setiap 1 tahun sekali. Jadi dokumennya tetap harus diupdate setiap tahunnya. Kemudian selain itu ada sertifikat layak operasi SLO untuk instalasi listriknya. Jadi instalasi listrik yang ada di bangunan gedung itu harus memiliki sertifikat layak operasi, di mana untuk memperoleh sertifikat layak operasi ini bisa diperoleh dengan mengajukan permohonan ke Kementerian SDM. Nanti yang menaungi adalah Kementerian SDM untuk untuk sertifikat layak operasi untuk SLO ini masa berlakunya itu selama 10 tahun. Kemudian dibutuhkan juga seperti dokumen K3 untuk penangkal petir misalnya, atau alat angkat dan alat angkut, generator set, kemudian K3 umum juga jika ada, kemudian nanti laporan kajian teknis yang tadi kami sampaikan terkait dengan surat pernyataan layak fungsi dari pengkaji teknis. Nah, itu untuk persyaratan untuk bangunan gedung yang sudah berdiri namun belum memiliki SLF. Jadi kami compare dengan pengalaman yang kami dapatkan di lapangan pada saat proses
sertifikasi layak fungsi. Kalau yang di atas tadi itu lebih berdasarkan peraturan, dan kalau yang di bawah ini sudah berbentuk langsung dokumen persyaratannya untuk yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk melaksanakan sertifikasi layak fungsi bangunan gedung. Selanjutnya, nah ini untuk ketentuan penerbitan SLF bangunan baru juga yang harus ada gambar terbangun as built drawing, kemudian surat pernyataan kelaikan fungsi dari penyedia jasa, surat pernyataan kelaikan fungsi dari pemilik dinas teknis. Nah ini udah kami sampaikan juga tadi. Untuk perpanjangan SLF ini selama 5 tahun ya untuk bangunan gedung industri dan perkantoran. Untuk penerbitan SLF, ini SLF bangunan gedung baru berdasarkan hasil inspeksi oleh penilik. Untuk proses penerbitan SLF paling lama 3 hari kerja sejak persyaratan diunggah oleh pemohon ke SIMBG. Nah ini estimasi ya, kadang di apa aktualnya itu kadang bisa lebih lama dan bisa lebih cepat. Selanjutnya. Nah, ini untuk ketentuan penerbitan SLF bangunan yang sudah berdiri, ini tahapannya itu ada pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, ini yang sudah kami sampaikan tadi, kemudian permohonan surat pernyataan pemenuhan standar teknis, yang ini yang surat yang ditandatangani oleh pengkaji teknis, kemudian baru dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya, setelah itu baru proses penerbitan SLF. Kemudian ada pemeriksaan kelaikan fungsi, untuk oleh pemilik dengan kompleksitas sederhana yang bersertifikat pengkaji teknis. Ini untuk eh, hunian ya. Kalau untuk yang bangunan gedung kepentingan umum ini untuk penyedia jasa pengkaji teknis yang bersertifikat pengkajian teknis. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Jadi untuk pemeriksaan kelaikan fungsinya untuk bangunan industri itu ada di poin 3 harus dari penyedia jasa pengkaji teknis yang bersertifikat pengkajian teknis. Selain itu untuk badan usahanya harus memiliki SBU. Kemudian untuk tahapannya ada proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, kemudian ada proses analisis, evaluasi dan rekomendasi, dan ada proses penyusunan surat pernyataan kelaikan fungsi. Selanjutnya, untuk ketentuan dokumen penerbitan perpanjangan SLF ini sedikit kami bahas. Ada surat kuasa dari pemilik bangunan gedung apabila permohonan perpanjangan SLF dikuasakan, kemudian surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung, kemudian laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung. Nah ini untuk laporan hasil pemeriksaan gedung ini syaratnya yang tadi yang kami sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian ini dokumen pemeriksaan berkala bangunan gedung juga dibutuhkan. Jadi setelah memiliki SLF harus ada dokumen pemeriksaan berkala dari pemilik gedung. Jadi ya contohnya output dari pemeliharaan-pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan ya terhadap bangunan gedung yang dimiliki. Kemudian harus ada IMB atau PBG, dan yang terakhir SLF yang berlaku selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya, nah itu untuk persyaratan tadi untuk memperoleh sertifikat layak fungsi bangunan dan PBG yang nanti kita akan compare dengan alur proses permohonan PBG dan SLF di bahasan selanjutnya ini. Nah, selanjutnya yang pertama terkait dengan proses penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan baru. Nah, ini step-stepnya, jadi mulai dari pemohon, kemudian konsultasi, penerbitan PBG, inspeksi, baru penerbitan SLF dan SBKBG. Sebenarnya ini sudah dijelaskan tadi ya secara singkat, di mana untuk pemohon itu harus input data umum dan input data teknis di dalam SIMBG, kemudian ada pemeriksaan kelengkapan oleh dinas teknis. Nah, di dinas teknisnya nanti akan melakukan penjadwalan konsultasi, kemudian pemeriksaan kesesuaian oleh TPA. Nah, selanjutnya nanti pemeriksaan kelengkapan oleh dinas teknis, kelengkapan dokumen yang sudah disubmit. Kemudian nanti akan ada konfirmasi data ke pemohon. Nah, setelah itu baru perhitungan retribusi. Dan setelah dibayarkan, baru ada penerbitan surat pemenuhan standar teknis.
Nah, dari penerbitan PBG nanti ada penagihan retribusi tadi, kemudian dilakukan pembayaran oleh pemohon. Setelah diverifikasi, PBG bisa terbit. Nah, setelah PBG terbit, dalam proses pembangunan gedung nanti dilakukan inspeksi oleh dinas teknis yang ditunjuk oleh oleh organisasi terkait atau lembaga terkait, di mana untuk untuk apa? Untuk yang melakukan inspeksi ini yang disebut dengan penilik ya, itu harus kalau kalau dilakukan oleh dinas teknis untuk pemeriksaan gedungnya itu harus merupakan ASN. Jika ASN-nya tidak memenuhi, nanti akan diambil dari apa yang masih kontrak-kontrak seperti itu. Jadi ini harus dari ASN untuk pemeriksaan inspeksinya. Nah, di dalam proses pemeriksaan ini nanti akan ada pemberitahuan jadwal konstruksi oleh pemohon. Kemudian dilakukan inspeksi oleh pemilik saat konstruksi, kemudian nanti ada input surat pernyataan kelaikan fungsi oleh pemohon. Nah, untuk bangunan baru ini untuk proses inspeksinya itu bisa sampai dengan 4 kali ya, sampai dengan bangunan gedungnya berdiri itu ada proses 4 kali karena bertahap proses pembangunan gedung misalnya dilihat dari strukturnya, kemudian yang terakhir kan nanti ada terkait dengan kelistrikan atau elektrikalnya. Kemudian proses penerbitan ini diterbitkan oleh dinas teknis dan diserahkan ke pemohon oleh dinas perizinan. Kemudian yang terakhir nanti ada penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Selanjutnya, nah ini untuk alur prosesnya yang saya sampaikan tadi ada kalau di sini kita contoh ada 3 kali inspeksi. Jadi ada pelaksanaan pekerjaan struktur bawah dilakukan inspeksi, kemudian ada pelaksanaan pekerjaan struktur atas, arsitektur dan MEP nanti dilakukan inspeksi lagi. Kemudian yang terakhir ada pengujian dilakukan inspeksi lagi. Kalau misalnya ada temuan bahwa tidak sesuai dengan standar teknis, nanti akan diminta untuk perbaikan bangunan gedung sampai dengan dilakukan berulang gitu. Jadi perbaikan, dilakukan inspeksi lagi sampai dengan sesuai dengan standar standar teknis baru dilanjutkan prosesnya, yaitu setelah jadi nanti akan di-upload upload terkait dengan as built drawing, kemudian ada surat penyediaan jasa kepada pemilik bangunan dan surat pernyataan pemilik kepada Pemda. Nah, nanti ada surat kesesuaian juga tadi yang di persyaratan bahwa bangunan gedungnya sudah layak fungsi. Baru ada proses penerbitan SLF dan SBKBG. Nah, selanjutnya untuk proses penerbitan SLF bangunan existing sedikit tadi sudah sedikit kami singgung. Jadi apa untuk yang sudah existing ini sedikit ya ini yang belum memiliki PBG ya. eh, Prosesnya itu lebih sedikit dari yang bangunan gedung baru. Jadi mulai dari pemohon, kemudian konsultasi dan penerbitan. Nah, kalau belum memiliki PBG ini dia tetap harus melewati dinas teknis terlebih dahulu untuk proses inspeksinya. Jadi pemohon harus input data umum dan input data teknis sama seperti bangunan baru, kemudian nanti penjadwalan. Nah, nanti ada proses perhitungan retribusi juga PBG karena apa SLF-nya harusnya kalau SLF kan tidak ada retribusi ya yang ada retribusi itu di PBG sehingga walaupun ini proses SLF karena belum ada PBG jadi harus ada perhitungan retribusi terlebih dahulu. Kemudian untuk prosesnya juga sama setelah PBG-nya terbit baru bisa diverifikasi dan diterbitkan untuk untuk PBG sekaligus dengan SLF-nya juga. Kalau bangunan gedung yang sudah berdiri tapi belum memiliki PBG seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagannya seperti ini. Jadi oke. Jadi mulai dari perlengkapan standar teknis, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan, kalau sesuai dilanjutkan dengan penerbitan. Selanjutnya nah, ini untuk penerbitan SLF bangunan existing yang sudah memiliki PBG atau IMB. Nah, kalau sudah memiliki PBG dan IMB, nanti
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu biasanya di pengumpulan dokumen, kemudian dilakukan pemeriksaan, disesuaikan untuk dokumen persyaratannya dengan aktual bangunan gedungnya, dan kemudian setelah konfirmasi data ke pemohon, nanti akan ada penerbitan surat pemenuhan standar teknis. Setelah itu baru bisa diterbitkan untuk SLF-nya dan SBKBG. Selanjutnya, nah ini untuk alur prosesnya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih detail bahwa seperti sebelumnya ada proses pelengkapan standar teknis terlebih dahulu, pemeriksaan kelengkapannya, kemudian kalau misalnya ada yang kurang bisa diperbaiki terlebih dahulu sampai dengan diverifikasi dan diterbitkan SLF dan pembaharuan data SBKBG-nya. Selanjutnya, nah ini untuk sedikit untuk perpanjangan SLF ya. Nah untuk perpanjangan SLF nanti seperti yang kami sampaikan tadi ada kelengkapan standar teknis untuk perpanjangan SLF itu nanti sebetulnya sih kurang lebih sama prosesnya dengan pengajuan baru. Jadi harus ada proses eh, pemeriksaan gedung terlebih dahulu, pengkajian teknis bangunan gedung sampai dengan keluar kelaikan fungsinya, baru dioper ke dinas teknis. Dinas teknis akan memverifikasi dan ini saya sedikit lupa tadi di proses pembuatan SLF itu ada proses sidang dengan dinas teknis terkait. Untuk proses sidang ini nanti dari pengkaji teknis berserta dengan pemohon itu akan menjabarkan terkait dengan hasil kajian teknisnya kepada dinas terkait. Kemudian nanti akan ditentukan di situ mana yang perlu dilakukan perbaikan, kemudian mana yang sifatnya minor atau major, dan itu akan ditentukan oleh dinas teknis. Dan di sidang tersebut nanti akan ditentukan dari pemohon itu menyanggupi berapa lama untuk proses perbaikannya. Nah, nanti dari pemohon itu melakukan membuat surat pernyataan komitmen membutuhkan waktu berapa lama untuk proses perbaikan dari temuan yang ada, dan harus dipenuhi sesuai dengan komitmen tersebut, dan pada saat perpanjangan sudah tidak ada catatan kembali yang sama seperti pengajuan SLF sebelumnya. Itu tadi maaf saya terlewat terkait dengan proses tersebut. Jadi ada proses sidang dengan dinas teknis. Nah, setelah itu dari pemohon nanti akan mengirimkan kembali surat pernyataan komitmennya ke dinas terkait setelah ACC, baru nanti diterbitkan untuk SLF-nya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk proses pengkajian teknis yang dari tadi kami sampaikan, yaitu pertama mulai dari persiapan pemeriksaan kelaikan fungsi, di mana untuk pemeriksaan kelaikan fungsi jika tidak layak fungsi maka nanti akan melakukan penyusunan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi dan rekomendasi perbaikan. Nah, setelah dilaksanakan perbaikan bangunan gedung, baru dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi kembali. Nah, ini sifatnya yang major tadi. Kalau misalnya temuannya itu major, berarti akan dilakukan pemeriksaan kembali setelah dilakukan perbaikan. Tapi kalau misalnya sifatnya minor, tapi selama ini yang pengalaman kami tidak ada bangunan gedung yang temuannya itu mayor ya, kebanyakan minor semua. Jadi itu bisa langsung lanjut ke pengajuan di sistem SIMBG. Tapi kalau misalnya ada temuan yang sifatnya major yang kiranya ini benar-benar urgent harus diperbaiki, jadi akan diberikan waktu untuk perbaikan terlebih dahulu. Setelah diperbaiki, baru dilakukan pemeriksaan kembali, dan nanti akan dibuatkan laporan kajian teknisnya, dibuatkan surat pernyataan bahwa bangunan gedung layak fungsi, baru akan disubmit ke SMBG. Nanti dari SMBG ada penjadwalan tadi, penjadwalan sidang di dinas teknis. Setelah dilakukan penjadwalan di dinas teknis, dilakukan sidangnya, baru nanti akan diterbitkan sertifikatnya. Seperti itu. Nah, ini untuk sedikit alur proses
untuk proses PBG dan SLF. Ya, nanti jika ada yang belum jelas dan dipahami bisa ditanyakan di proses tanya jawab. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan penerbitan SLF. Nah, untuk penerbitan SLF ini yang pertama tata cara untuk pemeriksaan kelaikan fungsi ini ada tiga ya. Yang pertama proses pemeriksaan kelengkapan dokumen terlebih dahulu. Nah ini dokumen PBG dan dokumen rencana teknis bangunan gedung, gambar terbangun. Nah ini yang sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi semuanya akan dilakukan pengecekan kelengkapan dokumennya terlebih dahulu. Kemudian lanjut. Nah, proses analisis dan evaluasi. Nah, ini proses analisis evaluasi ini salah satunya itu mengkaji kesesuaian, spesifikasi dan mutu pelaksanaan konstruksi setiap tahapan pekerjaan terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung. Nah, ini untuk bangunan baru misalnya. Kemudian ada mengkaji kesesuaian gambar terbangun bangunan gedung terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung gitu. Nah, kalau kalau di bangunan yang sudah existing berarti dia akan melakukan pengecekan as-built drawing-nya apakah sudah sesuai dengan bangunan gedung yang sudah berdiri. Fungsinya berfungsi atau tidak, kemudian untuk gambar instalasinya apakah sudah sesuai dengan as-built drawing yang dimiliki seperti itu akan dilakukan pengecekan, analisis dan evaluasi. Kemudian setelah selanjutnya baru proses penyusunan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi. Nah ini dibuatkan laporannya nanti akan dibawa ke dinas teknis untuk dinas terkait untuk dilakukan sidang tadi gitu. Nah kalau misalnya laporan dalam hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menyatakan bahwa bangunan gedungnya layak fungsi, maka nanti pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi memberikan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung kepada pemilik bangunan dan ketika pemeriksaan layak fungsi dianggap tidak fungsi, maka pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi memberikan perintah perbaikan seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kalau sudah dinyatakan berfungsi, ini baik yang baru maupun yang sudah existing, jika sudah dinyatakan berfungsi, maka bisa lanjut. Kalau tidak, tetap ada waktu untuk perbaikan. Selanjutnya, ini sedikit contoh surat pernyataan untuk kelaikan fungsi bangunan gedung. Jadi ini yang akan ditandatangani oleh pemilik bangunan gedung. Kemudian ini untuk selanjutnya. Ini untuk surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung yang nanti ditandatangani oleh pengkaji teknis. Nah, yang kami sampaikan tadi ada bidang arsitektur, ruangan dan ruang dan luar, kemudian ada bidang struktur, ada utilitas atau instalasi, dan ada tata ruang seperti itu. Nah, ini nanti ini yang dibutuhkan untuk memproses lebih lanjut SLF yang dimiliki seperti itu. Nah, selanjutnya nah, ini untuk contoh SLF-nya nanti jika terbit seperti ini untuk dokumen SLF-nya sekarang yang diterbitkan di SMBG. Selanjutnya, nah ini sedikit capturean untuk permohonan SLF bangunan gedung baru. Nanti tinggal pilih permohonan itu persetujuan bangunan gedung. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk bangunan existing memiliki MBG. Nah nanti diklik aja sertifikat layak fungsi. Nanti tinggal dipilih memiliki IMB atau PBG. Kemudian untuk yang bangunan existing memiliki IMB atau PBG, tinggal ini yang lanjut. Ini yang belum memiliki IMB atau PBG itu nanti tinggal dicentang yang tidak memiliki IMB, PBG IMB dan dilanjutkan nanti untuk dimasukkan dokumen atau persyaratan yang diminta di dalam sistem. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini untuk SLF perpanjangan seperti itu. Itu untuk sedikit capturean di menu SIMBG-nya, biar nanti misalnya kalau mau proses secara mandiri bisa sedikit ada gambaran. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir terkait dengan ketentuan sanksi. Di yang pertama, untuk ketentuan sanksi di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, di sini di pasal 12.
dijelaskan bahwa pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam bangunan gedung dikenai sanksi administratif. Jadi pemilik bangunan gedung yang tidak eh, kalau tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi ini berarti tidak memiliki PBG ya. Itu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terlebih dahulu, kemudian nanti akan ada pembatasan kegiatan pembangunan, kemudian penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, kemudian ada penghentian sementara atau pemanfaatan bangunan gedung, sampai dengan pembukuan PBG-nya dan pencabutan PBG, dan kalau misalnya ada SLF, ada pembukuan SLF-nya, dan tetap pada pencabutan SLF bangunan gedung dan atau ada perintah pembongkaran bangunan gedung. Nah, ini bertahap ya, mulai dari peringatan tertulis dulu, kemudian nanti ada pembatasan, setelah itu ada pembekuan, pencabutan, sampai dengan bukan hanya izin saja, tapi sampai dengan pembongkaran bangunan gedungnya. Nah, ini untuk yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG. Kemudian selanjutnya ini untuk ketentuan terkait dengan SLF. Jadi kalau di pasal 327 ini merujuknya kan di pasal 250 ayat 2, pasal 251 ayat 2. Nah, ini ayat-ayat ini pasal-pasal yang menjelaskan terkait dengan kewajiban-kewajiban dari perusahaan. Misalnya kewajiban memiliki SLF, kemudian kewajiban harus merencanakan untuk pembongkaran dan sebagainya. Nah, kalau untuk SLF di pasal 274 ayat 2, ini kalau kalau tidak memenuhi ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pertama peringatan tertulis, ini bertahap, kemudian ada pembatasan kegiatan misalnya di pembangunan atau pemanfaatannya, kemudian ada penghentian sementara atau tetap pada kegiatan tahap pembangunan atau pemanfaatan. Nah, ini misalnya sudah existing bangunan gedungnya, berarti pemanfaatannya akan diberhentikan. Jadi tidak bisa dimanfaatkan, bangunan gedungnya akan dikosongkan. Kemudian kalau misalnya tidak dilaksanakan juga kewajibannya, maka nanti akan ada pembekuan PBG atau SLF sampai dengan persetujuan pembongkaran juga. Kemudian untuk ada pencabutan, selanjutnya ada pencabutan PBG dan SLF, penghentian pemberian tugas kepada sebagai TPA selama 3 tahun. Nah, ini di bawah-bawahnya ini untuk penilik atau pengkaji teknis. Jadi untuk yang untuk pemohon yang tidak memiliki SLF itu sampai dengan pencabutan PBG atau SLF. Seperti itu untuk ketentuan sanksi dalam PP 16 tahun 2021. Adapun juga kalau tidak salah itu ada sanksi bagi perusahaan juga yang misalnya dari kecelakaan dari adanya misalnya keruntuhan dan sebagainya di bangunan gedung dan mengakibatkan kecelakaan terhadap pegawai juga ada sanksinya seperti itu. Baik, itu penjelasan dari kami terkait dengan PBG dan SLF. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, baik yang ada di sini secara offline maupun yang ada di Zoom ya, platform Zoom. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, kami kembalikan ke Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung atas pemaparan materi yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab, dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline dapat menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama narasumber. Kami buka untuk sesi pertama, kami buka kesempatan bagi peserta yang hadir secara offline
Kami persilahkan Bapak Ibu di ruangan ini yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengangkat tangan dan tim kami akan membantu dengan mikrofon. Tes, tes. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Siap. Terima kasih banyak pencerahannya. Perkenalkan, nama saya Chandra dari Penguin, Pak. Saya sih pertanyaannya sederhana ya, Pak. Kami itu, apakah dari tadi tuh Bapak selalu info pemilik gedung gitu. Saya jadi nyes gitu. Apakah penyewa gedung juga wajib untuk membuat SLF gitu, Pak? Dan aturan mainnya bagaimana Pak dasar hukumnya gitu Pak. Itu aja sih dulu ya Pak dasar Pak. Thank you banget. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Bayu dan di samping saya teman saya Verly. Kami dari PT Antam. Eh, Kebetulan Antam itu ada di kawasan Surya Cipta ini relatif masih baru ya Pak. Baru beberapa bulan atau hampir 1 tahun kami ada di sini. Nah, setelah mendapat kebetulan kami ditugaskan oleh perusahaan untuk memperbarui PBG ini, Pak. Jadi ketika ada informasi acara ini, kami sangat tertarik. Tapi tapi kami juga sangat masih awam gitu terkait PBG ini baru ini. Nah, yang dapat kami informasikan bahwa memang kami akan melakukan pembaharuan PBG. Yang pertanyaan pertama kami mungkin berarti PBG itu memang harus diiringi dengan SLF Pak ya, tidak bisa sama sekali tidak gitu. Nah, pertanyaan kami apakah ini kan terkait dengan aturan di kawasan ini yang kami ketahui itu aturannya itu 60-40 ya Pak. 60 yang bisa digunakan, 40 harus tetap dalam keadaan terbuka hijau. Dari rencana yang akan kami bangun itu, nanti kami akan membuat lagi suatu bangunan baru. Kemudian kami juga akan meletakkan beberapa kontainer di halaman. Kontainer ini nanti peruntukannya macam-macam Pak. Salah satunya mungkin sebagai gudang spare part kami. Pertanyaannya, apakah nanti kontainer yang kami simpan di luar itu dianggap sebagai suatu bangunan? Gitu. Kalau melihat tadi di awal dari Bapak sampaikan itu kan mungkin yang dianggap bangunan itu kalau ada perkerasan di bawahnya dan menutupi tanah Pak ya. Nah, tapi nanti rencana kontainer kami itu diletakkan di area parkir yang sudah dilapisi oleh aspal lah gitu. Apakah itu masih nanti disebut apa dihitung sebagai suatu bangunan baru? Nah, tapi nanti juga kami juga akan membuat suatu bangunan baru lagi, bentuknya mungkin peruntukannya sebagai lab metalurgi di lahan yang kosong gitu. Itu Pak pertanyaan yang pertama. Kemudian apakah yang kedua nih Pak, eh, apakah PBG itu nanti karena terkait perencanaan Pak ya, kalau di tahun ini mungkin kami tidak hanya menganggarkan untuk pembuatan bangunan lab baru dan pembuatan PBG. Kalau misalnya tahun depan kami ada penambahan bangunan baru lagi dan itu melakukan perkerasan di bawahnya, apakah ini PBG-nya harus kami perbaharui lagi gitu? Walaupun misalnya di tahun depan dan ini masih berlaku kan ya PBG yang seandainya kami buat ini. Itu Pak, karena di tahun depan mungkin kami ada penambahan lagi, tapi nggak begitu banyak, itu kecil aja, seperti mungkin ada kami belum punya parkiran motor nih, gitu, gitu. Nah, kami membuat parkiran motor, tapi belum dianggarkan di tahun ini, baru di tahun depan, gitu. Apakah itu nanti harus diperbaharui lagi? Nah, kemudian satu lagi aja lah, ini terkait yang tadi Bapak sampaikan, nanti misalnya ada dinas-dinas terkait yang melakukan sidang apa seperti itu Pak ya.
pertanyaannya apakah dinas itu dinas yang ada di Kabupaten Karawang ini atau seperti apa gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, cuma berhubung waktu dan kesempatan buat yang lain. Sementara itu dulu mungkin Pak. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Terima kasih. Saya Sandi dari PT Bhinneka Cipta Bahanapura ingin menanyakan. Kebetulan kami sudah ada untuk sertifikat SLF-nya yang kalau nggak salah habis dari ke tahun 2028. Nah itu mungkin nanti perpanjangannya seperti yang aturan baru yang tadi dijelaskan itu ya Pak, atau masih sama seperti yang dulu? Lalu kemungkinan kalau yang dulu kan pakai konsultan A, nah kalau sekarang pakai konsultan B yang saya maksud Anda, tim Anda, ya tentunya saya bandingkan dulu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin pertama pertanyaan dari Bapak Chandra tadi ya Pak ya. Ya, pertanyaan dari Bapak Chandra eh, terkait dengan pemilik atau pemohon yang mengajukan permohonan SLF itu yang kami sampaikan kan ada tadi pemilik ya. Tapi kalau misalnya sewa statusnya bagaimana? Ya. Nah, jadi di dalam pasal 1 ayat 17 di PP nomor 16 tahun 2021 eh, baik, ini pasal 1, maaf saya koreksi tadi saya bilang 17 ya. Saya koreksi pasal 1 ini peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 di mana pasal 1 ayat 27 itu menjelaskan bahwa pemilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. Yaitu yang disebut sebagai pemilik, sehingga memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan untuk PBG maupun SLF. Mungkin itu untuk dasar dari kata pemilik tadi ya Pak ya, seperti itu. Ini ada tambahan Mas. Eh, Iya, iya, iya. Jadi kalau penyewa itu Pak sebenarnya bergantung dari mungkin kesepakatan kan untuk pengajuan SLF ini kan yang dipikirkan itu lebih ke biayanya ya Pak ya. Biaya pengajuan dan proses permohonan, dokumen-dokumen. Itu dokumen kan semuanya rata-rata pemilik pemilik gedung yang punya kan. Nah, untuk penyewanya menggunakan dokumen dari pemilik gedung. Ya otomatis kan. Karena bukan atas nama penyewa kan. Nah, begitu. Nah, untuk pengajuan SLF sendiri itu kan sebenarnya yang harus mengajukan itu pemilik gedung. Nah, kemudian dari penyewa sendiri apakah ada penambahan dari bangunan tersebut? Misalnya dia cuma nyewa standar dari bangunan gedung itu misalnya cuma kotak nih, Pak. Tapi ternyata dari penyewa ada penambahan bangunan-bangunan lain yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan sendiri. Nah, untuk pengajuan bangunan gedungnya eh, tetap harus diajukan oleh pemilik bangunan gedung. Tapi ketika ada penambahan-penambahan itu biasanya dari penyewa yang mengajukan ke pemilik bangunan gedung, ini kita ada tambahan ini, kira-kira untuk pengajuan ini apa penambahan bangunan ini bisa diajukan penambahan nggak untuk jadi SLF itu kan sebenarnya sifatnya kalau ada penambahan bangunan gedung atau misalnya sebelumnya tidak ada eh, eh, apa parkiran sebelumnya tidak ada parkiran ternyata ditambahkan ada parkiran kemudian ada ruang buat security atau toilet baru gitu. Nah, itu kan harusnya ada PBG baru dan SLF-nya juga harus diupdate. Nah, untuk pengajuan ini, untuk pengajuan SLF itu memang harus diajukan oleh pemilik bangunan gedung. Nah, kemudian untuk biayanya biasanya yang dipermasalahkan terkait biaya karena untuk melakukan pengajuan pengkajian teknis itu kan
harus ditunjuk sebagaimana dijelaskan oleh Pak Agung tadi, ditunjuk badan usaha yang memiliki SBU dan punya pengkaji teknis yang memiliki sertifikat keahlian khusus untuk di bidang jasa konstruksi yang dapat menilai bangunan itu layak atau tidaknya untuk digunakan, sehingga dari segi faktor keamanan yang akan menggunakan bangunan gedung itu merasa aman dan tidak ada kecelakaan pada saat mereka melakukan pekerjaan di dalam bangunan tersebut. Jadi kalau saya sampaikan lagi untuk pengajuan SLF ini lebih ke pemilik bangunan gedung, Pak. Jadi biasanya tergantung juga kesepakatan juga. Kadang pemilik bangunan gedung eh, apa ya, silahkan disewa, tapi untuk dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan biasanya dibebankan. Jadi tergantung kesepakatan aja sih Pak. Cuma kalau dasar dari peraturan harus pemilik yang mengajukan, karena semua dokumen legalitas itu atas nama pemilik bangunan gedungnya sendiri, begitu Pak. Ya, ya, iya, iya. Tapi penyewa bisa meminta ke pemilik untuk di SLF-kan. Karena kalau misalnya bangunan nggak layak, tapi Bapak nerima aja nih, bangunan nggak ada yang kurang sesuai lah, dan kemungkinan ini bisa jadi kecelakaan pada saat penggunaan. Itu Bapak kan harus menuntut ke pemilik, jangan disepelekan. Karena ketika nanti ada kecelakaan, yang menggunakanlah yang pimpinan dari yang menggunakan bangunan tersebut yang kemungkinan akan kena sanksi, bukan si pemilik bangunan gedung. Jadi kelalaiannya dari segi pengguna itu, karena dia nggak mengajukan misalnya perbaikan. Kalau misalnya itu harus dilakukan perbaikan, seperti dijelaskan tadi, sempat ada kalau dilakukan pengkajian teknis itu ada namanya temuan mayor dan temuan minor. Kalau temuan minor itu misalnya contohnya ada retak rambut di dinding, kemudian ada karat di bagian saluran pembuangan air. Nah, itu contohnya minor. Misalnya kalau yang mayor itu misalnya dari tiang pancang dari bangunan gedung ada yang udah bengkok atau udah retak. Nah, itu yang akan kemungkinan bisa menyebabkan kecelakaan pada bangunan gedung. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus segera dilakukan perbaikan, dan tidak biasanya dari dinas itu akan menghentikan sementara penggunaan bangunan gedung tersebut sampai diperbaiki oleh pemilik bangunan gedung atau si penyewa tersebut mengajukan ke pemilik bangunan gedung. Seperti itu, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua ya dari Pak Bayu. Ya, Pak Bayu dari PT Antam. Eh, Pertama terkait dengan jika ada penambahan kontainer nanti di area parkir ya Pak ya, yang sudah diaspal, kemudian dijadikan sebagai gudang spare part kontainer, apakah perlu SLF? Seperti itu ya, PBG sorry, atau apa? Oh, oke, siap. Sebagaimana yang Bapak lihat ya di pasal 1 ayat 1, di mana bangunan gedung itu definisinya adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Nah, ini definisi dari bangunan gedung. Nah, jika kita compare dengan rencana dari perusahaan Pak Bayu ya untuk menempatkan kontainer di salah satu area dari wilayah kerja PT Antam, itu menurut kami bukan termasuk sebagai bangunan gedung, karena ya mungkin itu bisa dibilang barang ya Mas Nugrah ya, Ya, atau sifatnya sementara lah, Pak. ya sementara Iya, temporary jadi ya mungkin. nggak tetap. Biasanya kan kontainer itu berpindah-pindah ya Pak ya. Dan tidak ada
untuk pengajuan PBG itu kan harus ada site plan ya. Site plan tersebut juga harus disahkan oleh dinas terkait. Nah, kalau kontainer ini kan tidak termasuk dari site plan dan tidak ada apa ya, tidak ada perencanaan awal bahwa akan ditaruh nih kontainer sini. Dan sifatnya juga berpindah-pindah. Jadi untuk kontainer berdasarkan peraturan ya Pak, itu bukan termasuk bangunan gedung. Jadi tidak perlu diajukan PBG begitu Pak. Kalau waktu waktu ini ya Pak ya, kalau waktu ini kami eh, perlu tanyakan dulu ya ke dinas terkait atau perlu kami research dulu Pak peraturannya. Dianggap sementara itu berlakunya berapa lama? Takutnya kami salah menjawab. Nah, mungkin nanti akan kami jawab melalui email atau melalui WhatsApp jika sudah kami temukan aturan tertentunya Pak. Untuk lamanya boleh kontainer ditaruh atau diletakkan di bangunan di area bangunan gedung punya PT Antam. Iya, berarti ini eh, berarti ada kemungkinan ini jadi jangka panjang ya Pak ya. Iya, kalau kalau seperti itu kemungkinan besar ya Pak. Saya mungkin masih mungkin karena saya harus koordinasi dulu. Ini apakah harus diajukan PBG atau tidak untuk bangunan tersebut. Jadi menurut saya kalau memang sifatnya akan kontainer itu sifatnya tetap dan akan dilakukan instalasi air dan pembuangan juga pasti kan dilakukan instalasi apa ya. Itu kemungkinan harus ada penambahan PBG. Nah, tapi ini masih asumsi dari saya, tapi saya perlu konfirmasi dulu. Nanti kami akan informasikan kembali mungkin, Pak. Baik. Baik. Eh, Tambahan juga mungkin Pak, karena kontainer ini kan memang belakangan ini ya sering dipakai atau digunakan sama bahkan untuk usaha juga, kayak misalnya buka barbershop itu kan dibuat sebagai ya dimanfaatkan lah gitu ya, dimanfaatkan untuk usaha. Ini kan eh, apa pengembangan baru ya di di apa di dalam kegiatan usaha. Nah, ini mungkin perlu kami update juga informasi dari Pak Bayu ini untuk kami tanyakan ke dinas terkait atau ya kami konsultasikan juga nanti apakah dengan adanya pemanfaatan kontainer ini sebagai ya mungkin sifatnya permanen untuk toilet, untuk barang apa spare part gitu. Apakah ada izin lain mungkin bukan bukan berbentuk PBG atau SLF tapi ada izin lain untuk pemanfaatan itu mungkin seperti itu ya. Nanti akan kami coba konfirmasi kembali ke dinas terkait dan ya, izinnya nanti Bu kami apa izin kontakkan setelah ini nanti untuk mendapatkan jawaban. Baik, terima kasih Pak Bayu. Kemudian pertanyaan kedua, eh, rencananya akan penambahan bangunan baru di tahun ini. Kemudian ada lagi di tahun depan. Ya, eh, tapi untuk rencana di tahun depan itu belum ada di sekarang. Oh iya. Jadi menurut kami kalau misalnya di penambahan bangunan gedung tahun ini itu mungkin perlu pasti ya wajib untuk mengupdate IMB atau PBG yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian melanjutkan ke update SLF yang dimiliki. Kemudian jika dalam tahun depan ada pembaruan lagi atau penambahan gedung lagi, eh, kalau misalnya karena jaraknya lumayan dekat ya Pak ya. Kalau misalnya dari bangunan gedungnya itu persentasi dari bangunan utamanya sedikit lebih lebih banyak gitu atau persentasinya di atas 30%, mungkin itu harus segera sih Pak untuk di update lagi PBG-nya. Tapi kalau misalnya penambahan hanya sedikit mungkin bisa disatukan pada saat perpanjangan SLF. Kalau misalnya misal SLF-nya 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi perpanjangan seperti itu. Itu menurut menurut saya ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Nugrah. Pak, kembali lagi Pak. Kalau untuk apa misalnya ada rencana untuk penambahan bangunan gedung kan kembali lagi pasti ada apa ya site plan. Site plan sendiri kan harus di apa ya diajukan untuk mendapat pengesahan. Nah, nanti kan dari dinas sendiri akan menilai eh, misalnya dari segi luasan tanah eh, ini harusnya udah nggak boleh ada bangunan gedung lagi karena sisanya untuk ruang terbuka hijau gitu.
Nah, dari RDTR-nya ini ruang terbuka hijaunya ini kan harus dinilai juga. Misalnya udah dimakan sama bangunan gedung lagi, berarti kan berapa sih maksimal dari ruang terbuka hijau yang boleh dipakai untuk bangunan gedung lagi tambahan baru gitu. Nah, itu nanti akan dinilai oleh dinas. Nah, kembali lagi kalau misalnya ini masih rencana sementara, kan draftnya sendiri mungkin bisa dikonsultasikan ke dinas. Kira-kira kami rencananya ini. Kemungkinan boleh apa enggak ya Pak gitu. Nah, sebelum nanti mereka akan sahkan. Kalaupun misalnya nanti dari mereka jawab eh, ini udah nggak bisa lagi Pak karena udah maksimal untuk penggunaan ruang terbuka hijaunya untuk bangunan gedung. Berarti kan dari segi perusahaan harus merevisi dari draft site plan yang rencananya akan dibangun. Nah, jadi saran kami draft-draft dari site plan sebaiknya dikonsultasikan dulu sebelum nanti difinalisasi dan mau dibangun gitu. Jangan sampai nanti udah keburu dibangun, sedangkan izinnya nanti nggak akan diterbitkan PBG atau IMB-nya gitu, ya kan? Mungkin nanti bisa kami bantu juga Pak. Biasanya sebelum pengajuan PBG atau SLF itu kita sebelum submit ke dinas terkait, selain pengumpulan data legalitas, kita akan ajukan dulu ke dinas terkait untuk skema atau rancangan yang akan dibangun oleh perusahaan seperti apa. Karena masing-masing daerah sendiri kan dia punya kebijakan atau perda sendiri. Misalnya untuk yang tadi saya bilang untuk luasan bangunan, kemudian ruang terbuka hijau itu mereka benar-benar masing-masing punya kebijakan tersendiri. Jadi itu yang perlu harus kita konsultasikan sebelum akhirnya melakukan pembangunan gitu Pak. Ya. Iya. Iya, boleh Pak, silakan. Iya, Oh ya, baik. Dari persyaratan dokumen tadi yang disampaikan, kami iya, anggap banyak banget nih Pak. iya. Apakah persyaratan dokumen itu memang semuanya harus ada? Heeh. Apa tergantung luas bangunan yang baru yang akan dibuat Iya. gitu? Jadi, Misalnya kalau hanya 500 meter, ya mungkin persyaratannya nggak sebanyak itu, atau iya. misalnya gimana gitu. Iya, Baik, itu jadi aja. mungkin saya langsung jawab Pak. Jadi tergantung sebenarnya fungsi bangunan gedungnya, kegiatan usahanya itu apa Pak. Jadi masing-masing misalnya contoh ya, misalnya untuk bangunan gedung apa sederhana kayak ruko gitu, kan pasti untuk perizinannya lebih sedikit ya Pak ya. Karena kompleksitas dari bangunan gedung sendiri lebih sederhana. Beda untuk bangunan industri atau jadi gudang, kan gudang dan bangunan industri sendiri jadi dari segi kompleksitas itu pasti berbeda. Kalau gudang kan cuma sekedar bangunan kosong, sedangkan kalau industri itu kan ada elektrikalnya akan banyak. Kemudian pembuangan limbah itu akan diperhatikan juga untuk industri. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bapak tadi soal apa ya? eh, dokumen. Nah, itu ada yang sifatnya mandatori dan ada yang sifatnya kayak kalau di bahasa Islamnya sunnah ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Tapi ada yang sifatnya mandatori. Kalau misalnya SLF itu yang mandatori itu seperti as-built drawing. As-built drawing itu arsitektur, struktur, dan mechanical electrical itu wajib. Itu sifatnya wajib. Kemudian seperti surat layak pakai fungsi untuk alat pemadam kebakaran juga itu wajib karena itu terkait keselamatan juga kerja. Jadi kalau yang sifat-sifatnya wajib nanti dari checklist biasanya kalau kita ada misalnya Bapak misalnya kami bantu untuk pengajuan SLF atau PBG itu nanti kami akan kirimkan checklist biasanya. Nah, nanti kami udah terapkan di situ ini dokumen-dokumen ini sifatnya mandatori dan ada yang sifatnya tidak wajib gitu. Nah, kembali lagi misalnya kita kan nanti akan ada proses kunjungan ke lapangan ya Pak ya untuk pengecekan ke site plan masing-masing. Misalnya setelah kami cek di bangunan gedung Bapak, ternyata ada alat angkut gitu. Ini kan alat angkut ini kan harus ada SLO-nya, sertifikat layak operasi atau ada K3-nya dari Kemenaker atau Disnaker. Nah, itu biasanya kita wajibkan untuk perusahaan ajuin, jangan lupa diajuin karena nanti ketika nanti ada kecelakaan kerja
untuk alat angkut yang belum punya ini, nanti perusahaan yang akan kena sanksi gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya kita harus melakukan pengecekan dan dari perusahaan kadang terlupa untuk menyampaikan ke kita informasinya bahwa kami punya alat ini loh. Oh ternyata alat ini harus dilakukan sertifikasi juga ya gitu. Nah itu yang makanya kita tidak bisa menilai dari segi dokumentasi, tapi kita nilainya juga dari aktual di lapangan seperti apa gitu Pak. Baik, pertanyaan terakhir ya dari Pak Bayu terkait dinas yang dimaksud. Karena ini Kabupaten Karawang, berarti untuk dinas yang kami maksud adalah Dinas Tata Ruang di Kabupaten Karawang, di Kementerian PU di sana, atau wali di apa? Balai Kota ya, ya. Kemudian sama untuk yang PBG-nya nanti ada DPMPTSP juga Kabupaten Karawang. Demikian. Baik, cukup ya Pak Bayu ya. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Sandi tadi ya Pak. Ya, dari Pak Sandi eh, saat ini memiliki SLF dengan masa berlaku habisnya di tahun 2008 ya Pak ya. Dan kapan untuk perpanjangannya? Seperti itu Pak pertanyaannya Pak tadi. Oh, di tahun 2028 nanti. Oke. Eh, Mungkin untuk pastinya kami tidak bisa memastikan apakah nanti dari Kementerian PU atau kementerian terkait itu akan melakukan update lagi terkait dengan regulasi atau peraturan yang ada. Tapi sejauh ini sampai dengan saat ini dan mungkin 6 bulan ke depan ya, ini masih menggunakan peraturan yang saat ini, Pak, yaitu peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2020 untuk pelaksananya ya, peraturan pelaksananya. Kalau undang-undangnya di Undang-Undang nomor 28 tahun 2022. Nah, itu masih mengacu ke peraturan tersebut dan sesuai yang kami jelaskan tadi di dalam materi. Nah, tapi untuk 2028 karena ini kan walaupun rezimnya masih sama ya di tahun 2028 nanti, cuman kami takutnya ada pengupdatean peraturan lagi. Jadi kalau habisnya di tahun 2028 kita tidak bisa menjamin apakah masih menggunakan atau mengikuti mekanisme proses perpanjangan saat ini atau tidak gitu. Kalaupun misalnya ada perubahan, mungkin tidak terlalu signifikan perubahannya karena dasarnya juga masih sama kan sampai dengan saat ini. Dasar peraturannya gitu. Baik. Mungkin itu dari kami terkait dengan pertanyaan Pak Sandi. Apakah cukup, Pak? Oh iya. eh Kalau ditanya begitu ya. Kalau Jadi Bapak sebelumnya menggunakan konsultan yang dimiliki, kemudian berubah menggunakan konsultan Fujistaf itu tidak masalah. Jadi silakan kalau misalnya ingin menggunakan jasa kami, kami akan sangat sangat senang untuk membantu. Siap, Ya, terima kasih, baik, Pak. Pak. Terima kasih. Eh, Lalu selanjutnya untuk sesi kedua kami akan membacakan pertanyaan dari peserta online yang telah disampaikan melalui kolom chat. Izin saya bacakan, ada pertanyaan dari Pak Robi dari PT Penguin. Betul. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan dalam satu hamparan lokasi tanah terdapat kepemilikan yang berbeda, yaitu sebagian atas nama pribadi dan sebagian lain atas nama badan usaha atau perusahaan dalam proses pengurusan PBG? Kemudian pertanyaan kedua terkait persyaratan dokumen lingkungan, mohon penjelasan mengenai dasar penentuan kewajiban dokumen lingkungan, yaitu apakah menggunakan RKL-RPL atau cukup SPPL. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah untuk kegiatan atau kepemilikan lahan atas nama pribadi dan langsung menggunakan SPPL atau tetap harus mengikuti ketentuan klasifikasi risiko atau usaha yang berlaku?
Oke. Baik, terima kasih Pak Robi Sanjaya atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama, apakah diperbolehkan dalam satu hamparan lokasi tanah terdapat kepemilikan yang berbeda, yaitu atas nama pribadi dan sebagian lainnya atas nama badan usaha atau perusahaan dalam proses pengurusan persetujuan bangunan gedung PBG. Eh, Menurut kami ini tidak ada masalah ya Pak. Kalau misalnya di dalam satu hamparan tanah untuk kepemilikannya berbeda, itu tidak masalah. Berarti dokumen-dokumen kepemilikannya ini berat masing-masing ya, memiliki misalnya yang atas nama pribadi memiliki masing-masing memiliki apa kepemilikan dokumen kepemilikannya berbeda dengan dokumen kepemilikan yang badan usaha, dan ini bisa diajukan persetujuan bangunan gedungnya masing-masing karena kepemilikannya kan berbeda sehingga masing-masing harus punya PBG seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya di dalam satu hamparan ada kepemilikan bangunan gedung yang berbeda. Kemudian yang kedua terkait dengan persyaratan dokumen lingkungan, mohon penjelasan mengenai dasar penentuan kewajiban dokumen lingkungan, yaitu apakah menggunakan UKL-UPL atau cukup SPPL kriteria atau apa yang digunakan sebagai Ya, acuan dalam baik. penentuan. Untuk nomor 2 terkait dokumen lingkungan, jadi di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada sistem AMDALNet, itu bisa kita ajukan untuk penapisan. Nah, penapisan ini diajukan fungsinya untuk menentukan apakah perusahaan tersebut atau lokasi yang diajukan tersebut apakah harus AMDAL, harus UKL UPL atau RKL RPL atau SPPL. Jadi bergantung dengan lokasi dan kegiatan usaha dari perusahaan tersebut. Nah, jadi mungkin dari Pak Robi Sanjaya bisa melakukan pengajuan penapisan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti ada surat dari Lingkungan Hidup, itu diajukan secara online ya Pak. Jadi ada penapisan, nanti hasilnya akan keluar apakah dari perusahaan tersebut harus SPPL, UKL-UPL atau AMDAL. Nah, yang sedikit kami jelaskan, biasanya untuk AMDAL itu diwajibkan untuk pemilik kawasan industri, misalnya Surya Cipta. Nah, Surya Cipta itu punya AMDAL. Nah, untuk eh, pengguna atau pabrik-pabrik yang berlokasi di kawasan biasanya hanya diwajibkan untuk memiliki RKL RPL rinci. Nah, itu yang yang biasa digunakan. Kemudian untuk kegiatan usaha dengan yang tidak memiliki tingkat resiko rendah, misalnya contohnya kayak warung atau perkantoran gitu, kantor saja tanpa yang hanya punya limbah, misalnya limbahnya itu cuma kertas atau kebutuhan perkantoran lah, itu biasanya cukup SPPL. Nah, contohnya seperti itu. Jadi penentuan kegiatan pemenentuan perizinan lingkungan itu nanti kalau dari Pak Robi sendiri bingung, mungkin nanti perlu diajukan penapisan aja Pak ke Kementerian Lingkungan Hidup. Caranya cukup gampang kok, cukup mengajukan legalitas kegiatan usahanya, nanti NIB dan lain-lain, itu nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa jadi mereka akan visit atau mereka tidak perlu visit. Nanti dilihat juga dengan lokasi dan kegiatan usahanya. Begitu Pak Robi Sanjaya. Untuk eh, nomor 3, nah ini untuk kegiatan atau kepemilikan lahan atas nama pribadi dapat langsung menggunakan SPPL atau tetap harus mengikuti ketentuan klasifikasi risiko usaha yang berlaku. Nah ini kami kan belum tahu ya Pak ya. Ini kegiatan usahanya ini apa? Walaupun misalnya dia pribadi, kalau misalnya dia menghasilkan limbah, misalnya limbahnya ini eh, contohnya misalnya UMKM, tapi misalnya limbahnya sendiri dia ada kegiatan untuk pewarnaan dari pakaian atau apa yang menyebabkan untuk dan pembuangan limbahnya misalnya ke sungai dan lain-lain, itu kan eh,
berbahaya ya Pak. Nah, dan itu ada aturan tersendiri. Nah, jadi kami belum bisa menjawab ini tergantung kegiatan usahanya dan risiko usahanya ini seperti apa. Karena di rumah pribadi pun kan bisa menghasilkan limbah. Makanya kami sebaiknya dilakukan pengajuan aja penapisan. Kalau misalnya dari Bapak bingung untuk menggunakan SPPL atau perizinan lain terkait lingkungan lainnya. Terima kasih. Pak Agung, ada pertanyaan dari peserta offline terlebih dahulu. Kami persilahkan. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Denny Arif Nugraha dari PT Mori. Eh, Terkait apa di kami tuh ada perencanaan untuk membuat set plan di area gedung kami gitu. Rencananya kita akan ada penambahan mesin baru seperti itu. Nah, yang saya pengen tanyakan, dokumen-dokumen apa saja yang harus kita ajukan gitu, dan kemana saja yang kita tuju gitu, terkait dari kawasan kah atau dari apa daerah-daerah dinas di Karawang ini. Mungkin itu aja cukup sih. Terima kasih. Eh, Pak Denny, izin saya ini apa jawab langsung Pak. Untuk kegiatan usahanya boleh tahu Pak apa Pak? Eh, Pembuatan pipa Pembuat pipa steel, pipa ya. baja steel. Nah, untuk penambahan mesinnya sendiri, apakah di bangunan yang sama dengan yang saat ini digunakan atau dia bangun gedung baru, baru penambahan mesin baru di Eh, bangunan baru? Kebetulan kita di pembangunan yang sama. Oh gitu. Eh, Oh, berarti tidak ada pembangunan bangunan baru ya? Tidak ada. Jadi masih ada space tapi Ada dipasang dikasih. pasang ini. Jadi kalau penambahan mesin itu lebih ke perizinannya terkait di OSS ya Pak ya. Nah, nanti itu di OSS itu kan ada namanya perluasan atau kegiatan usaha. Nah, karena kapasitas kan sebelumnya kapasitas produksi ya, itu kan pasti bertambah ya Pak. Jadi dari segi LKPM itu harus ditambahkan juga. Kemudian dari pekerja juga kan dengan adanya mesin baru berarti kan jumlah pekerja kan pasti bertambah, shiftingnya juga bertambah. Nah, itu nanti berpengaruh ke perizinannya aja. Jadi kalau untuk PBG atau SLF selama tidak ada apa ya bangunan baru yang ditambahkan itu masih aman sih Pak sebenarnya. Nah, kemudian juga nanti dari segi ketenaga listrikan. Nah, itu mungkin harus dipastikan dulu eh, apakah ada penambahan daya untuk penggunaan mesin baru. Misalnya kan kapasitasnya mesin ini kan misalnya dengan ada mesin baru berarti kan kapasitas dari listriknya eh, ada penambahan juga Pak. Nah, itu yang perlu dipastikan juga apakah SLO-nya, sertifikat layak operasi untuk kelistrikannya, instalasi listrik, apakah perlu diupdate atau tidak. Nah, ini yang perlu apa dilakukan konsultasi terlebih dahulu karena saya kan nggak tahu nih Pak berapa jumlah megawatt yang digunakan atau watt yang digunakan dari mesin, kemudian kapasitas yang sekarang terinstal di bangunan gedungnya berapa. Jadi itu yang harus dipastikan biar tidak ada terjadi konslet atau dan lain-lain. Jadi yang menyebabkan kecelakaan kerja lah Pak. Itu mungkin yang itu yang perlu perlu diperhatikan. Itu, Pak. Bisa jadi ada beberapa lintas instansi ini Pak sebenarnya. Nanti kemungkinan itu harus ke BKPM juga. Kemudian nanti ada Kementerian Perindustrian juga, kemudian nanti ke SDM juga Pak. Nah, SDM-nya mungkin lebih ke daerah aja Pak, tidak ke kementerian ya. Kalau BKPM kan sebaiknya
langsung ke BKPM atau OSS langsung, karena jawaban dari OSS atau pelayanan terpadu gitu biasanya agak sedikit ngambang, karena mereka akan eh, lebih menyarankan ke BKPM Pusat di Gatot Subroto gitu Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa komunikasi juga Pak. Kami kebetulan kan banyak klien juga untuk bidang jasa industri. Nanti ada PIC-nya khusus di kantor kami terkait perizinan yang kemungkinan Bapak perlukan gitu. Karena ini saya mungkin hanya bisa jawab terkait konstruksi aja untuk SLF dan PBG. Nanti untuk rekan saya nanti bisa bantu menjawab atau bantu untuk konsultasikan Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu keuntungan untuk join jadi peserta offline adalah bisa tanya langsung dengan narasumber. Baik Pak Agung, kita lanjutkan untuk pertanyaan dari peserta online, yaitu ada Bapak Satria Pratama. Izin saya bacakan pertanyaannya. Jika ada penambahan bangunan gedung yang belum masuk DED atau Detail Engineering Design awal, apakah DED perlu pengesahan dari dinas terkait? Kemudian DED apakah wajib dibuat oleh orang yang tersertifikasi sebagai drafter? Mohon rujukan regulasi, Pak. Ya, membantu menjawab untuk pertanyaan dari Pak Satria Pratama. Jadi kalau saya tangkap ya, ini mungkin perbedaan istilah aja ya, DED ini atau Detail Engineering Design. Jadi mungkin ini sama seperti as-built drawing. Nah, as-built drawing itu perencanaan yang sangat detail untuk bangunan gedung, baik itu arsitektur, struktur, mechanical, electrical, plumbing. Nah, ini saya mungkin perlu tanya lebih jauh juga ke Pak Satria. Ini penambahan bangunan gedungnya kalau sebelum melakukan penambahan gedung ini di luar site plan ini kan memang harus diajukan pengesahan ya dari dinas terkait kalau ada bangunan gedung yang baru. Kemudian dari site plan tersebut kan lebih detail lagi untuk pembangunannya itu kan ada yang saya bilang barusan ada as-built drawing. Nah ini sangat detail untuk struktur. Jadi untuk masing-masing kegiatan usaha, struktur arsip dan mechanical electrical diatur dibuat secara terpisah. Biasanya dilakukan oleh konsultansi konstruksi. Jadi konsultansi konstruksi ini yang memang melakukan kegiatan perencanaan untuk bangunan gedung yang akan dibangun. Kemudian akan dieksekusi hasil dari konsultan konstruksi ini dieksekusi oleh kontraktor yang akan membangun bangunan gedung tersebut. Nah, jadi desain yang dibuat oleh konsultan dieksekusi oleh kontraktor. Nah, untuk membuat kegiatan tersebut itu harus dilakukan oleh badan usaha jasa konstruksi yang memiliki tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi konstruksi atau SKK yang diterbitkan oleh LPJK di bawah naungan Kementerian PUPR. Kemudian untuk kontraktornya juga sama, harus memiliki SBU yang memiliki kegiatan usaha jasa konstruksi yang memiliki tenaga kerja yang memiliki SKK untuk kontraktor. Jadi masing-masing badan usaha dan kegiatan usaha itu punya license masing-masing. Jadi dipisahkan konsultan, kontraktor atau terintegrasi. Terintegrasi ini dia yang melakukan perencanaan dan perusahaan itu juga yang melakukan pembangunan. Nah, jadi ini kita nggak tahu nih dari perusahaannya Pak Satria apakah dikerjakan terpisah konsultan dan kontraktornya ataukah dilakukan oleh badan usaha yang sama yang memiliki kegiatan usaha terintegrasi konsultan dan kontraktor. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk regulasinya itu terkait perizinan tersebut diatur di Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun 2025 yang baru diterbitkan. Kalau di peraturan sebelumnya itu Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Nah, kemudian untuk
peraturan induknya atau undang-undangnya sekarang kalau undang-undang Cipta Kerja, kemudian untuk PP-nya itu udah menggunakan PP 28, sebelumnya PP 5. Nah, jadi kemudian peraturan pelaksananya itu dari peraturan Menteri PUPR. Begitu Pak Satria. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih atas antusias yang telah diberikan. Berhubung keterbatasan waktu yang kita miliki, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa informasi yang perlu disampaikan dari rekan kami terkait servis atau layanan apa saja yang diberikan oleh PT Fuji Staff Indonesia. Silakan Mbak Anissa. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak untuk Surya Cipta atas waktunya. Saya minta waktu sedikit saja. Di meja Bapak Ibu kami sudah menyampaikan menaruh 2 flyer. Yang pertama terkait SLF, tentunya kita bisa mensupport kebutuhan dari perusahaan apabila ada kebutuhan terkait dengan SLF dan PBG. Kemudian untuk flyer satu lagi, kami sedang melaksanakan free trial campaign di mana Bapak Ibu bisa menjadi member kami selama 3 bulan ke depan secara free. Layanan yang didapatkan adalah yang pertama newsletter dalam bahasa Indonesia dan Jepang berisi terkait dengan isu terkait ketenaga kerjaan maupun perizinan, termasuk salah satunya terkait SLF ini. Kemudian ada homepage khusus member, isinya adalah newsletter baik dalam bahasa Indonesia dan Jepang, regulasi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kemudian ada glosarium juga dan webinar-webinar kami yang pernah dijalankan dalam bahasa Indonesia dan Jepang. Jadi bisa diakses melalui homepage kami. Yang terakhir adalah webinar. Biasanya kami laksanakan sebulan 2 kali, satu terkait dengan ketenaga kerjaan, satunya lagi terkait dengan perizinan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di situ ada QR code. Apabila mau mendaftar itu free, tidak dikenakan biaya apapun. Silahkan scan QR tersebut dan diisi formnya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih kepada para peserta seminar dan webinar hari ini. Kami tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada narasumber yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya. Kami juga memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Kami menyadari jika informasi ini belum sepenuhnya memuaskan keinginan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait PBG dan SLF dalam perizinan bangunan gedung, maka Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke revi.cohyanti@suryacipta.com atau dapat langsung menghubungi Fuji Staff Indonesia di nomor 0822 3442 1132 atau email ke relation@fujistaff.co.id. Dan terkait bahan presentasi acara ini akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan setelah kegiatan seminar ini selesai. Sampai jumpa kembali di acara webinar series Surya Cipta Center of Information. Selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.